kalau dibilang apakah semua orang bisa berbisnis kuliner, ya saya sudah buktikan. Mungkin sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD saya udah jualan. Nah, cuma masalahnya waktu itu yang saya jual adalah produk tetangga, bukan produk saya atau produk dari ibu saya, tapi produk tetangga. Jadi kalau ada acara pertandingan sepak bola di lapangan di komplek itu ratusan orang, ribuan orang nonton sepak bola. Nah, apa yang bisa saya jual pada saat itu adalah saya jual es mambo ya. Es mambo itu es yang diplastikin gitu ya. Teman-teman tahu lah. Kemudian selain es, saya nggak malu jualan pada saat itu. Saya bawa baskom, saya taruh di kepala gitu ya. Jualan combro, jualan gorengan, singkong goreng, pisang goreng, dan sebagainya. Artinya, saya sudah bisa membuktikan bahwa bisnis kuliner itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan pada saat saya SD, saya sudah melakukannya. Kemudian pada saat SMP, saya bantu orang tua saya berjualan tahu tempe bacem, kemudian jamu-jamu herbal kayak beras kencur, kunyit asam gitu ya. Nah, untuk tahu tempe bacem saya bantunya mulai dari belanja, mulai dari beli tahu, beli tempe, beli bumbu dan segala macam. Untuk pembuatan saya nggak ikut campur karena saya nggak bisa masak waktu itu. Dan akhirnya di hilirnya, jadi di hulunya saya bantu beli, belanja, di hilirnya saya bantu jualan. Dan seterusnya sampai sekarang. Nah, bagaimana teman-teman mahasiswa yang mungkin keterbatasan modal, mungkin keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan keterampilan, teman-teman bisa mulai dengan menjadi reseller. Jadi teman-teman bisa cari, baik itu di warung-warung atau di resto-resto offline, teman-teman yang di Jogja atau di kota manapun juga pasti ada warung makanan. Nah, teman-teman bisa survei warung mana yang enak, resto mana yang enak, dan mau bekerja sama dengan kita. Kita jadi resellernya mereka. Jadi bisa sistem dropship, bisa juga kita yang melakukan pengantaran. Jadi misalnya saya pernah berbisnis snack box ya. Snack box itu makanan ringan atau camilan atau jajan pasar yang diperlukan oleh kantor untuk sarapan karyawannya, atau dulu yang saya dengar istilahnya extra fooding gitu ya. Extra fooding itu biasanya diberikan jam 10. Nah, saya menangkap peluang itu. Jadi waktu itu saya di Balikpapan, saya cari salah satu toko atau supplier jajan pasar yang terkenal itu, kalau nggak salah namanya Pastel Hidayah. Pastel Hidayah itu dia produk utamanya pastel, kemudian berkembang ke jajan pasar yang lain, misalnya kayak lemper, sosis, arem-arem, dan seterusnya. Nah, saya survei ke sana, mencatat harga-harga per biji atau per buah makanan itu, saya catat. Kemudian karena akan berlangganan, saya minta diskon, ya, minta diskon. Nah, tahap kedua adalah saya survei dan mengajukan penawaran harga ke kantor-kantor. Nah, biasanya kantor itu memberikan extra fooding 2 potong kue per karyawan. Jadi kalau saya bisa dapat satu kantor yang karyawannya 25 orang, berarti mereka akan pesan 50 potong kue per hari. Ya. Nah, misalnya kue itu harganya 1.500, saya akan jual 2.000. Berarti saya untung Rp500. Itu sekitar tahun 2010-an kali ya di Balikpapan. 2010, satu potong kue saya ambil katakanlah Rp500. Kalau saya bisa ngantar ke satu kantor saja dengan 25 karyawan, saya laku menjual 50 potong kue, keuntungannya 50 kali Rp500, berarti 25.000. Itu tahun 2010. Kalau saya bisa antar 2 kantor, 3 kantor, 4 kantor, dan seterusnya, luar biasa. Nah,
Yang bisa dipetik dari pelajaran atau pengalaman saya waktu itu adalah teman-teman asal ada kemauan, teman-teman bisa kok berbisnis kuliner tanpa menggoreng, tanpa mengukus, tanpa mengemas, cuma antar doang. Kuncinya adalah kita bisa mendapatkan supplier kue yang baik, yang enak. Baik itu dalam arti bentuknya bagus, estetikanya kita lihat bentuknya cantik, kemudian kemasannya juga bagus, kemudian rasanya juga enak, dan seterusnya. Nah, kuncinya adalah menghubungkan antara supplier dan konsumen, dalam hal ini kantor. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan data ini, data kantor? Ya, teman saya kan banyak. Jadi tinggal waktu itu masih zamannya BBM ya. Tinggal broadcast BBM buat teman-teman yang perlu extra fooding atau jajan pasar atau buat sarapan pagi, bisa pesan ke saya. Saya kerjanya sehari sebelumnya saya broadcast, kemudian ada pesanan, malamnya saya pesan ke supplier, besok pagi tinggal ambil, tinggal antar. Jadi kasarannya itu saya hanya ambil untung ongkos kirim aja sebetulnya. Waktu itu kan belum ada ojek online ya. Anggap saja saya sebagai ojek online pada saat itu sekali antar untung 25.000. Itu tahun 2010, sekitar 10 tahun yang lalu. Mungkin kalau dikonversi sekarang bisa 50-75.000 angkanya. Itu baru satu kantor loh. Artinya tidak ada alasan buat kita kalau mau berbisnis kuliner, banyak peluangnya. Sebagai contoh, kalau misalnya di Jogja itu ada di pasar Kranggan atau di Jalan Magelang ya, itu banyak sekali orang jual jajan pasar. Nah, teman-teman bisa ambil, kemudian antar. Ini saya kasih contoh lagi di Jogja. Sekitar 2015-an saya tinggal di Jogja. Kemudian saya ada acara ke Lapas ya, Lapas Wirogunan. Nah, di Lapas Wirogunan itu waktu saya nunggu antrian mau nengok temen gitu, di parkiran saya lihat ada seorang ibu jualan jajan pasar. Kemudian saya tanya, Bu, apakah ibu bikin sendiri, masak sendiri? Enggak, saya ambil supplier dari Prambanan. Nah, pinternya si ibu ini adalah dia mensegmentasi atau membagi kelas-kelas pasar dari kue-kue yang dia jual. Katakanlah kuenya sama, waktu dia jual di halaman parkir Lapas, dengan dia jual ke hotel, harganya beda, walaupun barangnya atau kuenya sama. Jadi misalnya gini, misalnya dia mendata di hotel A, setiap hari Senin ada acara sarapan jajan pasar. Kemudian di hotel B hari Selasa, di hotel C hari Rabu, di hotel D hari Kamis, dan seterusnya. Artinya setiap hari dia bisa supply ke hotel, menjual jajan pasarnya sebagai makanan untuk sarapan tamu-tamu di hotel. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa apa yang kita makan di hotel itu buatan hotel. Enggak. Bisa jadi itu buatan UMKM yang bekerja sama dengan hotel, mensuplai makanan atau makanan ringan, itu untuk dijual di hotel sebagai menu sarapan. Saya kasih contoh lain lagi. Di Solo saya punya teman yang bikin tengkleng. Tengkleng itu makanan khas Solo dari kepala kambing, khususnya dimasak santan kayak gulai gitu. Kemudian karena dia merasa masakannya enak, dia ajukan proposal ke hotel. Kebetulan manajer hotelnya itu yang di bagian F&B teman saya. Jadi dua-duanya teman saya, suppliernya teman saya, manajer hotel itu teman saya juga. Jadi misalnya hari tertentu setiap hari Kamis di hotel akan ada sarapan tengkleng, katakanlah Mbak Ani gitu ya. Setiap hari Kamis ada sarapan tengkleng Mbak Ani. Nah, Mbak Ani ini ya pagi dia supply tengkleng ke hotel. Hanya supply tengklengnya aja. Nasinya disediakan oleh hotel. Jadi teman-teman dalam berbisnis kuliner ini, hal yang paling penting adalah kreativitas, kemudian tahu mencari celah. Kita mau bisnis makanan di segmen yang mana? Mau jual jajan pasar supply ke kantor,
atau mau jual jajan pasar supply ke hotel, atau yang lain. Mau supply makanan ringan seperti jajan pasar atau snack, bisa juga supply makanan berat. Atau misalnya teman saya di Jogja itu bikin aneka bubur ya. Jadi kayak bubur sumsum, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur mutiara dan segala macam. Itu bisa ditawarkan paket-paket itu ke hotel. Karena kalau hotel harus masak sendiri repot juga ya. Jadi teman-teman bisa bikin misalnya aneka bubur, kemudian difoto, cakep, ditawarkan ke hotel, tawarkan sebagai supplier gitu. Ada juga di Jogja, saya lihat di dekat Kridosono ya, atau kantor Telkom ya. Itu ada salah satu tempat untuk sarapan yang mana paketnya adalah kita bayar 25.000, kita makan sepuasnya, sekenyangnya. Nah, itu peluang buat teman-teman untuk bisa jadi suppliernya, karena si hotel atau si resto akan kerepotan kalau harus masak sendiri. Jadi bisa aja dia membagi-bagi suppliernya. Misalnya ada yang supply minuman herbal, jamu kayak beras kencur, kunyit asam, ada yang supply wedang jahe, ada yang supply ronde, ada yang supply arem-arem, ada yang supply pastel, ada yang supply bubur sumsum dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal lihat celah pasar mana yang membutuhkan dan teman-teman punya supplier. Kalau teman-teman tidak bisa masak sendiri. Tapi kalau bisa masak sendiri, kenapa tidak? Kita bisa memulai usaha itu. Nah, mungkin dari saya pengantarnya itu aja, karena waktunya hanya 20 menit. Ya, nanti silahkan bisa berkembang dalam sesi tanya-jawab. Ya, terima kasih Mas Fikri. Oke, baik Pak Gun. Pada intinya untuk memulai bisnis kuliner ini, teman-teman hanya tinggal perlu keberanian, terus action, dan mungkin ketika ada perbaikan-perbaikan itu bisa dijalan ya Mas. Ya Pak, ketika udah mulai gitu. Ya, oke. Oke. Sebelum kita beralih ke Pak Herman ya, saya tadi lupa memberikan informasi bahwa untuk 2 penanya terbaik nanti akan ada giveaway pulsa 50.000. Jadi totalnya 100.000 rupiah untuk 2 orang. Oke teman-teman, sekarang di materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Herman Sujatmiko yang merupakan Direktur Food Media tentang mengembangkan bisnis kuliner yang memiliki omset yang menjanjikan. Pak Herman, sudah ready Pak Herman? Oke, selamat malam Fikri. Selamat malam Pak Herman. Bagaimana nih kabarnya Pak? Baik. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Oke, baik Pak. Agar mempersingkat waktu, agar nanti ruang diskusinya lebih banyak lagi, saya persilakan Bapak untuk share materinya. Silakan ya. Pak. Ya. Nah ini dia nih. Jelasin. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang bisa bertemu, diberi kesempatan untuk diskusi dengan para teman-teman semuanya, para calon-calon entrepreneur ya. Entrepreneur menurut saya adalah pebisnis ya, tapi Anda juga bisa menjalankan sebagai pedagang juga ya, karena pedagang dengan pebisnis kan beda. Teman-teman, hari ini pun juga saya ditemani juga sama Ibu Rivi ya, sebagai Direktur Keuangan juga hadir. Selamat malam. Termasuk juga Regional Direktur Jawa Timur Ibu Koni. Selamat malam. Terima kasih juga menemani saya untuk berbicara di Universitas Mahakarya ya. Saya senang karena saya ingin memberikan satu informasi kepada adik-adik
para calon entrepreneur. Ya, mungkin ini perlu sekali karena sesuatu hal yang namanya entrepreneur jarang sekali merupakan satu keinginan atau harapan bagi anak-anak pengennya lulus ya bekerja. Ya, tetapi Mahakarya ini menciptakan calon-calon entrepreneur. Ya, kesempatan hari ini saya akan memberikan satu informasi tentang peluang yang ada, bagaimana kita bisa menjalankan sebagai seorang entrepreneur, yaitu selaku seorang pebisnis. Baik teman-teman, saya akan perkenalkan apa itu Food Media. Food Media itu sama halnya dengan aplikator yang lain. Saya sebutkan aplikator itu seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu adalah aplikasi ya. Saya sebutkan aplikator. Sama semuanya adalah sebagai satu outlet atau web yang untuk alat jual beli, teman-teman. Tetapi Food Media adalah merupakan satu aplikasi yang punya satu sistem yang berbeda. Dari aplikator 33 itu semuanya sama sistemnya, tetapi Food Media berbeda. Food Media sama, satu cara kerjanya itu adalah bagaimana akan memberikan satu informasi kepada Anda mengenai resto-resto terdekat, ya, sesuai dengan posisi Anda. Ya, jadi kalau Anda buka Food Media, download, di situ nanti akan muncul resto-resto terdekat yang menjadi satu mitra Food Media. Teman-teman, saya perkenalkan juga company tentang Food Media. Company Food Media adalah bagian dari PT Asia Kreasi Mandiri, di mana kantor pusatnya kita ada di Solo Pancoran, ya, dan juga ada kantor representatif juga ada di Tegal, di Safir, ya. Dan kita punya satu visi dan misi, ya. Visinya adalah menjadi perusahaan web aplikasi nomor 1 di Indonesia. Yang kedua adalah memberikan manfaat keuntungan bagi konsumen. Yang ketiga adalah memberikan supporting promosi kepada mitra. Yang keempat adalah memberikan kesempatan masyarakat Indonesia untuk berkarir. Yang kelima adalah memberi peluang bisnis dan pendapatan passive income. Dari nomor 4, nomor 5 inilah yang nanti akan saya merupakan satu informasi kepada calon-calon adik-adik mahasiswa sebagai calon-calon sebagai seorang entrepreneur. Ya. Market share-nya kita adalah seluruh Indonesia. Diawali dari Jawa dulu, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tapi tidak kita bisa membendung luar Jawa sudah masuk juga. Ya. Nah, ini adalah aplikator di Indonesia, teman adik-adik semua, ya, para mahasiswa. Ada Grab, ada GoFood, ada ShopeeFood. Ini adalah aplikator raksasa semuanya. Ya. Nah, sistem mereka adalah sistem bagi hasil. Sedikit saya akan berikan satu knowledge-nya, informasinya pada Anda. Sistem bagi hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi penjual itu adalah merupakan satu pemilik usaha, di mana sistem bagi hasilnya adalah para aplikator itu akan cas ambil 20% plus Rp1.000. Jadi semisal umpamanya harga yang harga di resto adalah 14.000, dia akan naikkan menjadi 20.000, dia ambil 60%. Rp6.000. Berarti kurang lebih 30% dia cas ya. Seperti itu sistemnya, ya. Nah, pembeli pun juga dikenakan juga. Pembeli dikenakan adalah biaya bungkus juga, ada biaya jasa aplikasi. Ya. Harga yang tertera adalah harga yang sudah naik, yaitu harga di aplikasi 20.000. Ya, jadi cukup besar. Nah, itu adalah merupakan satu strategi karena sistem dari layanan online itu setiap dia punya 3 titik, yaitu di aplikasi di merchant, aplikasi di pembeli, dan aplikasi di ongkir. Kenapa dia cantumkan kenaikan besar di aplikasi merchant? Karena tidak terlihat. Makanan tidak ada ukuran standar harga. Kalau ayam goreng itu harganya adalah sekian, ada di Jogja 25.000. Nanti yang di Jakarta juga 25.000. Tidak demikian. Jadi harga makanan tidak ada standarnya. Sehingga dia cantumkan kenaikan kurang lebih 42% di sini atau 30% di aplikasi merchant tidak kelihatan. Ya. Padahal kalau kita gabungkan semua detail pembayarannya, itu cukup kaget juga. Sebagai contoh adalah yang seperti tadi harga di resto kan 14.000, dia cas ambil 6.000. Kalau kita rinci semuanya, detail rincinya, itu harga 14.000 menjadi 24.000. Di luar ongkir 5.000 lah. Cukup besar kan? Nah ini kalau terus-terusan begini kan akan menjadi yang namanya satu inflasi. Dampaknya ada nggak sih?
Pak, itu kan bebannya oleh pembeli, betul. Tapi dampak penjualnya ada. Kalau Anda sebagai seorang pedagang, pasti akan merasakan dampaknya. Walaupun itu adalah tanggungannya adalah sebagai yang menanggung adalah pembeli. Dampaknya adalah harga menjadi mahal. Ya. Jadi dia terbatas. Dia tidak leluasa untuk menjalankan satu bisnisnya dengan baik. Semua ada, karena di situ sudah dipasang dengan persentase. Ya. Keuntungan stagnan saja, hanya seperti itu aja. Ya. Dan jadikan masalah kalau bahan baku naik. Kalau bahan baku naik, dua hal yang dia lakukan, dia akan naikkan harga. Yang kedua adalah dia akan kurangi porsinya. Kalau kurangi porsi tidak menyalahi daripada satu komitmen yang ada karena tidak sesuai antara foto yang di aplikasi, foto makanan dengan barang yang dikirim tidak sesuai. Itu bisa dikomplain. Karena konsumen punya satu undang-undang perlindungan konsumen. Ya. Dan segala sesuatu soal promosi dan sebagainya dikendalikan karena kalau kita melakukan satu promosi di aplikasi di aplikator itu akan dikenakan charge juga. Ya. Pelanggannya pelanggan instan aja yang terjadi. Sekarang sudah mulai cenderung ke menurun, ya. Nah, keuntungan itu akan tergerus inflasi karena hanya seperti itu aja, tidak bisa berkembang. Ya. Menjadikan masalah problem adalah kalau tidak sesuai, komplain. Kalau komplain akan turun ratingnya. Teman-teman, tahun depan itu akan diberlakukan semua bisnis online, yaitu tentang pajak ini ya. Pajak, dan saya akan masuk pajak, kepada pajak apa namanya? Pajak tentang online, ya. Karena sekarang sudah diberlakukan untuk NPWP nantinya pakai nomor NIK ya. Ya, jadi tidak akan pajak sementara ini bisnis online tidak lolos dari pajak, tapi nantinya enggak karena data-data sudah ada. Data-data online ini sudah ada masuk dalam Ditjen Pajak. Berarti kalau itu di pajak diberlakukan, kalau seandainya itu ada kenaikan 10%, itu harganya akan menjadi mahal. Karena aplikator yang ada sudah mencantumkan minimal 20% charge-nya, itu tidak bisa turun itu. Nah, untuk selanjutnya, oke. Nah, Food Media hadir adalah untuk memberikan satu pendampingan solusi kemitraan. Ya, jadi kita akan membangun satu karir path karena ada karirnya, kita ada karir pattern-nya, di mana karir pattern itu adalah para marketing, di mana ada satu karir yang kita bangun, kita cetak sebagai education, memberikan satu edukasi kepada para kuliner. Ya. Karena tujuannya adalah bagaimana kita akan mensupport para pebisnis kuliner. Ya. Untuk itu bagaimana menjadikan bisnis kuliner itu menjadi mitra Food Media. Ya. Apa sih manfaatnya menjadi mitra di Food Media? Ya. Yang pertama, sama para penjual itu juga akan mendapatkan outlet dari kita, yaitu alat jual belinya. Ya. Yang kedua adalah pada saat registrasi menjadi mitra di Food Media, kita akan buatkan video klip. Video klip ini kita akan unggah di YouTube sebagai bahan promosi. Dimana kalau kita di YouTube buka Food Media ingin melihat Sidoarjo kuliner Food Media, nanti akan muncul semua. Surabaya kuliner Food Media akan muncul. Ya, itu sebagai alat untuk mereferensikan aja di samping untuk promosi. Manfaat ketiga adalah kalau di aplikator, dari harga makanan di resto, dia naikkan kira-kira 30% sampai 40%, baru dicas 30%. Ya. Kalau di Food Media sistemnya adalah kita naikkan 10%, tapi 10% bukan untuk Food Media. Jadi untuk tambahan keuntungan penjual. Ya. Yang keempat adalah kita akan bantu support promosi juga. Karena apapun bisnis juga perlu promosi. Begitu juga dalam melakukan satu diskon itu leluasa, bebas-bebas saja. Kita tidak akan kenakan cas. Tapi kalau di aplikator kita akan menciptakan diskon atau harga promosi itu akan kena juga karena promosi mereka. Ya. Harga untuk naik turunkan harga leluasa saja. Bebas, teman-teman. Nah, pembayaran sementara ini untuk versi pertama ini kita menggunakan QRIS, adalah produk dari Bank Indonesia.
miris adalah karena di food media itu akan dipertemukan antara pembeli dan penjual itu akan bisa ketemu. Pada saat menggunakan aplikasi, dia akan masuk ke WhatsApp-nya penjual. Begitu juga di dalam satu aplikasinya itu ada kita cantumkan QRIS-nya penjual. Jadi pembayaran langsung kepada penjual. Ya. Nah, food media itu akan menggunakan harga resto yang kita naikkan 10%. Kenapa harus kita naikkan 10%? Tapi bukan untuk food media, tapi untuk tambahan keuntungan untuk para penjual. Karena tahun depan pajak sudah naik. Ya, pajak sudah diberlakukan. Jadi dari sekarang perlu dipersiapkan. Yang kedua adalah bagaimana manfaat kepada pembeli. Ya tentunya pembeli akan mendapatkan dia pesan aplikasi, beda aplikasi di resto yang sama, di menu yang sama, dia akan mendapatkan harga yang lebih ekonomis di aplikasi food media. Itu pastinya. Nah, ini yang lebih unik sekarang ini, ya. Di Indonesia ini kalau sesuatu beli itu kalau tidak ketemu rasanya kurang afdol. Nah, ini kita diberikan satu link juga langsung bagaimana bisa berhubungan antara pembeli dan penjual. Ya. Untuk ongkir kita fleksibel karena di Indonesia ini banyak sekali layanan-layanan ongkir yang sangat-sangat kompetitif. Ya, pembeli bisa leluasa untuk memilih layanan yang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ya. Selanjutnya kita tidak akan kenakan cas seperti di aplikator lain, yaitu cas packaging. Ya. Begitu juga untuk sewa aplikasi kita tidak akan kenakan untuk para pembeli. Ya. Dan pembayaran bisa langsung kepada penjual. Nah, kita ambil contoh seperti ini teman-teman. Ya. Contoh ini harga mie goreng ya di aplikator. Aplikator itu adalah aplikasi lain. Itu rata-rata seperti kayak GrabFood dia harus menaikkan 42%. Kenapa? Sambil contoh adalah mie goreng harga di resto adalah 20.000. Dia harus naikkan 42%. Jadi harga menjadi 28.000. Karena dia akan cas 30%. Ya. Sambil contoh bahwa omset sehari 10 porsi berarti sehari omsetnya adalah 285.000. Ya, harga resto adalah 200.000. Ini akan dibayarkan aplikator kepada resto. Nah, keuntungan aplikator 85.000 cukup besar, yaitu dia cas 30%. Sedangkan food media adalah dia naikkan 10%, ya toh. Harga 20.000 menjadi 22, ya. Sehari 10 porsi, ambil contoh, ya. Dia ada keuntungan 20.000. Ini bukan untuk food media, tapi merupakan tambahan keuntungan untuk penjual. Ya. Food media hanya mengambil untuk flat maintenance sehari adalah Rp3.333 atau 1 bulan 100.000. Yaitu untuk biaya maintenance, ya macam-macam ya. Nah, bagaimana untuk ongkos kirimnya? Sementara nanti di versi kedua, di samping kita akan persiapkan untuk aplikasi untuk layanan di pihak resto. Karena apapun yang namanya jualan itu bagaimana si pihak penjual yang bisa harus melayani. Ya, di samping itu juga kalau ada aplikasi layanan sendiri bagi pihak penjual yang sudah siap, berarti itu merupakan satu tambahan keuntungan untuk penjual lagi. Ya, karena ongkos kirim itu sudah diatur oleh pemerintah jarak 4 kilo itu kira-kira 7.000 sampai 9.000. Tapi aplikator kadang-kala memperlakukan sekitar harga 12.000 karena dicas 20%, sisanya 9.000. Nah, kalau ada diskon itu kan ngambil sebetulnya dari harga makanan yang ada yang sudah dinaikkan begitu besar. Jadi subsidi silang. Ya. Untuk pembeli kita berikan satu keleluasan aja untuk memilih layanan sendiri. Teman-teman. Jadi ada satu keleluasaan sendiri untuk memilih dari layanan. Teman-teman, di aplikator untuk jasa layanan itu akan dicas 20%. Ya. Tapi food media nanti akan berusaha untuk memberikan satu layanan sendiri kepada pihak kuliner yang siap untuk menggunakan layanan sendiri. Jadi tidak tergantung dari aplikator yang lain. Tetapi kalau belum siap ya silahkan menggunakan aplikasi yang tersedia. Karena di situ aplikasi murah-murah semuanya. Nah, teman-teman, misi Anda sebagai marketing food media nanti, kita juga ada marketingnya, itu adalah memberikan satu edukasi kepada penjual bagaimana sistem kita, kompetitif kita, ya, yang berbeda dengan sistem yang lain. Karena ini adalah sangat mendukung
sangat memberikan satu support kepada pihak penjual. Begitu juga pembeli. Pembeli kita berikan satu arahan juga ya bahwa kalau pesan di aplikasi Foodpedia itu adalah harga resto karena hanya naik 10%. Ya. Nah, untuk ongkos kirim adalah biarkan masyarakat atau pembeli itu memilih layanan sendiri. Gampang untuk menjadi member Foodpedia ya. Jadi untuk pertama harus registrasi dengan registrasi 50.000, nanti akan dibuatkan video klip menu. Teman-teman, kalau Anda membuat video klip ya mungkin tidak cukup dengan biaya 50.000. Ya. Tapi kita akan support dengan mendaftar 50.000 menjadi mitra Foodpedia. Dia akan memiliki outlet, dia akan memiliki yang namanya video klip yang kita promosikan, upload di YouTube Foodpedia. Nah, untuk selanjutnya yang tadi 100.000 adalah flat maintenance, itu 100.000 itu adalah untuk biaya aplikasi lah, artinya perlu maintenance. Yang kedua juga untuk biaya Google Server, kita sewa Google Server. Ya. Yang ketiga adalah untuk promosi, karena kita akan berikan satu promosi juga. Yang keempat adalah bagaimana kita itu juga perusahaan ada satu cost untuk biaya marketing dan biaya segala macam, investasi dan sebagainya. Ya. Yang keempat adalah untuk biaya pajak. Teman-teman, 100.000 satu lembar ini tidak ada artinya bagi seorang pebisnis. Ya. Sehari hanya 3.000 uang parkir. Ya. Tetapi bagaimana penjual dapat menjalankan satu bisnisnya dengan strateginya sendiri. Ya. Ke depan kita juga akan membangun setahun kemudian lah, kira-kira kita akan membangun yang namanya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu adalah para mitra kita, yaitu para penjual yang menjadi mitra kita. Kalau seandainya ingin mengembangkan usaha, ya kita akan informasikan pada teman-teman semua, ini loh teman-teman, ada teman kita yang mau mengembangkan usahanya butuh dana 10 juta, 20 juta, ada yang mau ikutan nggak? Ya, oh saya ikut deh Pak, ikut investasi 250.000, 500.000 kumpulin, ya kurang Foodpedia akan tambahin untuk berikan satu support, pasti akan tambahkan sedikit bunga ya, pasti bunganya di bawah bank. Kalau tidak ada ya Foodpedia yang akan hadir akan support mereka. Ya, nanti pengembalian bagaimana nanti diatur. Ya, nah teman-teman. Video klip, salah satu video klipnya adalah seperti ini dengan Rp50.000. Tadi biaya 100.000 salah satunya untuk iklan. Kenapa iklan penting teman-teman? Ya, kita sekarang ini udah zamannya sosial media. Ya. Perlu kiranya adalah iklan adalah satu bagian karyawan tersendiri, biaya tersendiri yang dimana supportnya adalah bagaimana satu usaha itu bisa banyak yang melihatnya, menjangkaunya kalau tidak ada satu iklan. Nah, Foodpedia akan bantu juga untuk memberikan satu supporting tentang iklan. Ya. Nah, salah satunya juga harus upaya juga dari pihak kuliner bagaimana juga membuat satu brosur yang sendiri ini supaya pembeli-pembelinya juga tahu, oh kita itu juga ada di Foodpedia loh. Silakan Anda punya pilihan untuk memilih ataukah memilih lewat aplikasi Foodpedia atau aplikator yang lain. Itu boleh. Nanti masyarakat yang akan bisa menimbang-nimbang sendiri milih. Masukkan dalam bungkus-bungkus ya. Bungkus-bungkus pelanggan Anda gitu loh. Contohnya seperti ini. Nah, kita ambil contoh seperti perusahaan besar ini ya, seperti kayak Kapal Api, Indomie dan sebagainya. Kenapa dia sudah terkenal, sudah dikenal, sudah dari semua kalangan sudah tahu. Kenapa sampai dengan setiap harinya selalu muncul di sosial media dan dia mengeluarkan anggaran yang besar untuk iklan. Nah, itulah kuatnya iklan, teman-teman. Padahal dia sudah terkenal. Nah, teman-teman, ini yang kedua, ini adalah bagaimana saya akan memberikan satu informasi tentang peluang yang ada di Foodpedia bagi adik-adik calon-calon entrepreneur adalah bagaimana
bisa menjadi satu pebisnis ya, tidak hanya pedagang tapi pebisnis ya. Pedagang dengan pebisnis beda ya. Nah teman-teman, saya mencoba untuk diawali impian. Teman-teman, pasti sebagai seorang manusia, kita seorang manusia pasti punya yang namanya impian lah. Nah, Anda punya satu pilihan sebagai seorang entrepreneur adalah calon-calon orang kaya. Ya. Karena kita bisa melihat di Indonesia ini, bagi-bagi orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang sebagai orang-orang entrepreneur semua kan. Gitu. Anda tepat teman-teman. Cuma saat ini mungkin perlu Anda saya perkenalkan bagaimana Anda bisa menjalankan satu entrepreneur sebagai pebisnis yang benar. Ya. Nah, diawali dari sebuah impian dulu. Ya. Anda punya impian apa sih? Walaupun saat ini Anda masih sebagai mahasiswa, saya juga pernah punya banyak juga anak-anak mahasiswa yang sudah punya penghasilan yang luar biasa. Bahkan sudah tidak menggantungkan orang tua, dia sudah bisa mencetak uang sendiri. Ya, oh Pak, saya pengen punya satu impian rumah, saya ingin punya mobil, ya, saya ingin membahagiakan orang tua saya, atau hari tua saya kepingin juga punya satu finansial yang pasti. Gitu loh. Saya mungkin nanti kalau punya anak pengen menyekolahkan anak saya yang di perguruan terbaik, mungkin kan ya. Itu yang namanya impian. Atau Anda di hari tua Anda sudah punya yang namanya pendapatan long term. Ya. Atau ingin jalan-jalan. Dan sebagainya, teman-teman. Itu adalah sebuah impian. Lantas, bagaimana untuk mencapainya? Dengan cara apa yang kita capai? Saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk mencapai impian ada 4 kuadron ini. Rata-rata, sebagian orang untuk para lulusan-lulusan yang baru, ya saya menjadi karyawan. Gitu. Saya pernah menjadi karyawan kira-kira 10 tahun lah, ya 10 tahun atau 5 tahun, 7 tahun. Impian itu bisa nggak melalui karyawan? Bisa juga. Gitu. Tetapi kita juga harus menghitung. Kalau lulusan-lulusan S1 masuk di sebuah instansi, ya, sebagai karyawan, kira-kira gaji berapa? UMR atau di atas UMR dikit? Setiap tahun ada kenaikan berapa? Sesuai enggak dengan inflasi yang terjadi? Kalau masuk di instansi dengan gaji 2 juta atau 3 juta, di 2,5 juta di Jawa Tengah untuk UMR, gitu loh. Cukup enggak? Kita yang harus menyesuaikan, ya kan? Ya, itu yang terjadi, teman-teman. Bisa untuk mengejar impian, ya bisa aja sesuai dengan impian yang sesuai dengan budget yang ada. Atau melalui self employee. Self employee kalau employee adalah saya bekerja untuk orang lain. Kalau self employee saya bekerja untuk diri sendiri. Seperti apa? Ya, mungkin dokter yang buka praktek atau pedagang, ya kita buka warung, tutup warung. Ya, semuanya tergantung pada diri Anda. Ini di kuadran yang sebelah kiri adalah sebagai employee dan sebagai self employee. Yang kuadran di sebelah kanan adalah sebagai business owner. Sebagai business owner ini adalah calon-calon seperti Anda, sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis. Ya. Jadi bagaimana Anda menjalankan satu sistem yang sudah dipersiapkan untuk membangun satu bisnis. Jadi kalau business owner itu adalah orang lain bekerja untuk saya. Artinya pada saat saya tidak bekerja, menikmati dari pekerjaan hasil usaha itu, income tetap jalan terus. Biasanya kalau sudah menjadi business owner, sebagai pebisnis, dia akan masuk menjadi sebagai investor, karena sudah punya uang. Kalau menjadi investor adalah uang bekerja untuk saya. Jadi kita taruh-taruh aja uang di berbagai ikutan bisnis apa, tinggal kita melihat, yaitu uang bekerja untuk saya. Nah, inilah pilihan-pilihan Anda. Kalau Anda punya impian yang seperti tadi di awal, kepingin punya rumah,
dalam kurun waktu mungkin 5 tahun saya harus punya rumah, atau 2 tahun saya harus punya mobil dengan berbagai cara. Ini pilihannya ada ini. Tetapi dengan basic Anda, mestinya Anda harus mengembangkan yang sebagai pebisnis, sebagai entrepreneur, yaitu adalah menjalankan sebagai business owner, di mana orang lain bekerja untuk saya. Seperti apa? Oke, ayo Food Media ada. Food Media hanya 2 karir saja, Pak. Sebagai business development dan sebagai manager, hanya 2 tingkatan saja ini. Sebagai manajer ini bisa diraih dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun Anda sudah bisa menjadi manajer. Apa pendapatan sebagai business development? Sebagai business development, pendapatannya adalah 1, Anda akan mendapatkan komisi. Pada saat Anda menjelaskan tentang kompetitif tadi Food Media kepada para penjual, para pebisnis kuliner, dan dia bergabung menjadi mitra Food Media, Anda akan mendapatkan komisi. Setelah itu, dengan pembayaran nanti flat maintenance 100.000, ya, Anda akan mendapatkan 1 bonus. Begitu juga terdapat bonus target dan referral bonus. Sedangkan manajer juga ada yang namanya allowance, long term incentive, top achievement, BDN on BDN. Jadi business development manager on BDN manager. Ayo kita bicara. Teman-teman, sebagai business development, yang pertama Anda akan mendapatkan komisi sebesar 50.000 pada saat Anda mengedukasi kepada masyarakat bisnis kuliner. Dia bergabung menjadi mitra Food Media, ya, dengan registrasi 50.000, Anda mendapatkan komisi 50.000. Setelah itu 1,5 bulan kemudian dia membayar 100.000, ya, Anda akan mendapatkan yang namanya bonus, yaitu sebesar Rp5.000 atau 5% dari 100.000 selama 24 bulan. Selama itu infos, setiap bulannya Anda akan mendapatkan 5.000 selama 24 bulan, itu dari 1 tenan yang menjadi mitra. Kalau Anda punya 10 tenan, berarti punya 50.000. Kalau Anda punya 100 tenan, berarti 500.000. Kalau Anda punya 1.000 tenan, berarti 5 juta per bulan dari bonusnya saja. Sedangkan bonus target adalah manakala Anda mengejar dalam 1 bulan mencapai 150 tenan, Anda akan mendapatkan tambahan yang namanya bonus target. 1 juta. Begitu juga dengan bonus referral. Bonus referral adalah Anda sebagai business development mengajak teman Anda untuk menjadi business development melalui referral Anda. Karena Anda juga tidak ingin menjadi business development Anda. Inginnya juga menjadi seorang manajer. Tentunya harus dari awal sudah dipersiapkan. Calon-calon di bawah Anda, yaitu yang Anda rekrut tadi. Pada saat yang direkrut tadi mempunyai 1 omset, dia juga mengedukasi ke masyarakat, Anda akan mendapatkan Rp3.000 per tenan dari omsetnya yang direkrut tadi, atau 3% dari 100.000 selama 12 bulan. Di samping itu, teman-teman, Anda juga punya yang namanya peluang, yang namanya punya insentif, yaitu sebesar Rp2 juta, yang namanya MOC, Maintenance of Contract 400, di mana 300 pribadi tenan, yang Anda rekrut 100, Anda akan mendapatkan 2 juta per bulan, long term. Ini 2 juta ini akan berhenti pada saat Anda promosi menjadi manajer. Akan berganti sistemnya menjadi sistem yang fasilitas manajer. Kalau Anda tidak jadi manajer, Anda bertahan dengan emosi 400 tenan, ya Anda akan terima 2 juta plus dengan yang ini semua. Nah, setelah itu untuk sebagai manajer, business development manager, jadi kalau mencapai emosi 300 di bawahnya, ya, omsetnya 300 di bawahnya, Anda akan mendapatkan OMK Jakarta. OMP Jakarta, 4,4 juta long term tiap bulan. Sepanjang emosi 300 itu 300 tenan. Di bawah grupnya, ya, Anda akan mendapatkan income 4.400.000 tiap bulan long term. Ya. Masih ditambah dengan long term insentif, yaitu
sebesar 5% atau Rp5.000 per tenan dari grup Anda. Kalau grup Anda mencapai 300 berarti tambahnya 1,5 juta. Ini untuk manajer ya. Begitu juga Anda kalau mencapai 1.000, emosi 1.000, ada tambahan lagi 4.400.000. Cukup besar teman-teman. Berarti totalnya hampir 13 juta ini semuanya. Kalau mencapai 1.000 berarti kan tambahan lagi 5 juta ya. 5 juta ditambah dengan 4,4 yaitu 13 jutaan. Nah, pada saat yang di bawahnya itu naik menjadi manajer, Anda punya di bawahnya juga manajer. Jadi ada tambahan yang insentif yaitu 2% dari manajer di bawah Anda juga. Ayo kita coba hitung. Contoh seperti ini teman-teman. Anda adalah sebagai business development atau sebagai marketing. Di akhir tahun pertama, di akhir tahun pertama, Anda akan promosi menjadi manajer. Jadi syaratnya itu adalah untuk promosi menjadi manajer adalah 300 tenan pribadi dan referral itu di bawahnya itu adalah 700 tenan. Ya. Jadi Anda akan promosi. Jadi totalnya adalah 1.000, emosi 1.000. Nah, grup Anda ini ya, Anda mencapai grup ini, grup tenan 1.000 ini, Anda akan promosi menjadi manajer di akhir tahun pertama atau awal tahun kedua. Berapa income Anda? 12.400.000. 12.400.000 itu adalah di luar daripada komisi. Karena komisi yang sudah dikeluarkan adalah 50.000 kali 300 ini pribadi. Berarti 15 juta itu sudah dikeluarkan. Nah, sedangkan yang 12 juta itu dari unsur ini, karena mencapai 1.000 ya, dia akan mendapatkan double yaitu 8.800.000 ditambah dengan bonusnya adalah 5.000 kali 300 1,5 plus ini totalnya 12.400.000. Posisi Anda akan seperti ini. Menjadi manajer dengan income 12.400.000. Sistem kami pada saat Anda menjadi manajer, Anda di bawah punya banyak marketing, siapkan minimal setiap tahunnya itu Anda promosiin 2. Yaitu contoh BDC dan BDG. Totalnya ini 1.000. Ya, ini adalah promosi 2 orang. Ya, promosi income Anda akan jadi berapa? Akan menambah lagi menjadi 22.400.000 karena ada tambahan LTI-nya ini 2 orang ini 1.000 dan 1.000 2.000. 2.000 kali 5% ya, kali 5.000. Jadi akan ketemu tambahan lagi 10 juta. Teman-teman, jadi di tahun kedua, awal tahun ketiga Anda mempromosikan di bawah Anda untuk naik menjadi manajer, berarti Anda punya akan tambahan lagi, LTI-nya akan nambah lagi. Jadi posisi Anda akan seperti ini. Anda ini, di sini Anda sebagai manajer, karena Anda mempromosikan 2 orang, ya, Anda akan mendapat insentif lagi 2% dari grup mereka. Teman-teman, ini yang dinamakan bahwa Anda sebagai membangun bisnis ya seperti ini. Sistemnya. Kita akan membuatkan satu sistem yang jelas. Ya. Ini teman-teman semuanya. Begitu juga Food Media akan berikan satu support tentang kontes, baik kontes jalan-jalan di Indonesia atau kapal pesiar atau di Asia atau nanti di Eropa. Bahkan untuk para manajer kita juga siapkan untuk care challenge leader, teman-teman. Nah, teman-teman, Anda tidak usah bingung bagaimana cara mendaftar. Setiap mendaftar sebagai BI, Anda akan diberikan yang namanya Salesforce Food Media. Di sini Anda akan bisa melihat tentang organisasi Anda, melihat tenan Anda, melihat penghasilan Anda, dan melihat segala sesuatunya ada di Salesforce ini. Jadi Anda punya kantor sendiri yang Anda bisa bawa kemana-mana. Jadi manakala Anda mau rekrut orang di bawah Anda tinggal masuk lewat Anda saja, tidak perlu ke kantor. Sudah masuk dalam satu sistem. Itu teman-teman, silakan Anda semuanya untuk download Foodpedia di Play Store. Ya. Caranya ini sudah ada caranya, yaitu seperti ini. Ya. Email harus aktif, password harus ada, huruf kapital dan angka 8 karakter. Ya. Nah, cara menggunakan aplikasi sangat mudah sekali, simple. Nah, itu teman-teman sepintas dari saya, gambaran. Mungkin sampai di sini dulu dari saya, sedikit informasi, karena saya hanya dibatasi waktu 1 jam.
Ya, ini saya percepat sekali untuk bicaranya. Teman-teman, Anda adalah calon-calon orang kaya. Di mana sebagai seorang calon entrepreneur adalah calon pebisnis. Ayo kita sama-sama, silakan nantinya kalau Anda ingin mempelajari secara dalam, silakan daftar melalui Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Gunawan juga mengundang kami untuk bicara di sini. Silakan semuanya untuk daftar di Pak Gunawan. Sebagai marketing, ya. Oke teman-teman, mungkin dari situ Mas Fikri, ya. Terima kasih, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya teman-teman ya. Banyak tadi materi yang disampaikan oleh Pak Herman. Tentu mungkin ini akan bermanfaat untuk kita, apalagi kita sudah memiliki bisnis, terutama bisnis kuliner. Mungkin nanti teman-teman bisa berpartner sesuai apa yang tadi dijelaskan. Baik nih teman-teman, karena waktu kita tidak banyak sampai jam 8:30, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Nah, untuk pertanyaan terbaik, 2 pertanyaan terbaik nanti akan memenangkan hadiah giveaway sebesar Rp50.000. Mas Oke, Fikri, teman-teman. Mas Oh, Fikri. iya silakan. Siapa? Oh, waktunya mungkin bisa ditambah ya 20.45 gitu. Nanti kalau memang nggak puas bisa japri saya atau Pak Herman nanti. Ya. Nah, boleh banget, Pak. Oke, teman-teman. Nanti kita akan ada pertambahan waktu tergantung dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Oke, bagi yang akan bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, di kolom chat, atau raise hand langsung dan on cam. Silahkan. Coba saya cek dulu ya, Pak ya. Mas Fikri, Oke, halo Pak Gun. udah ada yang nanya belum? Kalau belum ada, saya mau nanya nih. Sepertinya belum ada nih Pak, dari teman-teman belum ada yang bertanya. Coba saya cek lagi Pak. Oh oke nih. Sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa sambil isi presensi kelas Bundasiska juga yang akan disampaikan oleh Mas Bondan selaku operator. Gini mungkin Pak, saya akan bertanya, kadang nih ya, ketika kita ini terutama sebagai mahasiswa, apalagi di Unma ini punya tagline kampus pencetak pengusaha. Namun pada dasarnya ketika ketika di lapangan kita ini kadang pilih-pilih, dalam artian begitu banyak ide sehingga ketika muncul ide yang satu lagi belum berjalan, muncul lagi ide sehingga kita belum action gitu. Apa sih Pak, mungkin ada tips atau mungkin Pak Herman atau Pak Gunawan pernah melalui hal ini mungkin? Silakan Pak Herman dulu. Bintang tamunya ini. Oke, Fikri, terima kasih. Itu sesuatu hal yang manusiawi ya. Jadi kadang-kala berubah-ubah satu keinginan, macam-macam. Yeah. Apa-apa, itu adalah bentuk satu ingin belajar lah. Tetapi yang perlu kita sikapi bersama adalah tentunya kalau kita menentukan satu bisnis, tentunya bisnis itu bisnis yang jangka panjang. Satu, yang kedua, sebagai seorang pebisnis itu sebisa mungkin itu menghindarin dari pada saat ketergantungan bahwa kalau kita tidak menjalankan bisnis tidak ada duit masuk. Karena kita melihat
bahwa para eksekutif di Singapura pada saat dia kena PHK, contohnya dia sebagai karyawan ya, dia akan hanya mampu bertahan kira-kira 6 bulan, setelah itu tidak mampu untuk hidup. Dia harus cari pekerjaan lagi. Kenapa? Karena tidak punya satu income yang dibangun secara income yang namanya income long term, passive income. Jadi ada income ada dua, ada active income, ada passive income. Bagaimana kita menciptakan active income dan menciptakan passive income. Dan inilah yang perlu disikapi bersama bahwa nggak apa-apa untuk anak-anak muda itu belajar sesuatu, tentunya ya belajar yang punya ekspektasi yang jauh gitu loh, ya ekspektasi jauh gitu. Kenapa? Karena saya juga seorang pengusaha juga gitu loh. Saya sebagai seorang entrepreneur, pebisnis ya, saya juga bisnis, saya pernah punya resto, saya ngebor minyak. Sekarang ini bisnis yang seperti ini, yang terakhir di usia-usia sekarang ini, saya ini adalah biar untuk manfaat orang-orang banyak. Artinya bahwa teman-teman para generasi muda ini ingin kita ciptakan bagaimana sebagai entrepreneur, pebisnis, membangun bisnis gitu. Itu aja. Oke, baik Pak, siap. Pak Gunawan ada tambahan Pak? Ya mungkin gini, adik-adik mahasiswa waktu mau memilih bisnis kuliner biasanya membuat planning yang besar, mimpi yang besar, tapi mungkin keterbatasan modal ya. Seperti tadi Pak Herman sampaikan bahwa bisnis yang kita pilih sebaiknya yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ini tadi seperti saya sampaikan, salah satunya adalah bisnis kuliner. Karena selama orang masih hidup perlu makan dan minum. Berarti bisnis kuliner ini bisnis yang jangka panjang. Tapi dikasih kunci lagi sama Pak Herman, sebaiknya yang bisa mendatangkan passive income. Nah, ini saya termasuk orang yang menuruti nasihatnya Pak Herman. Jadi saya juga membangun bisnis jangka panjang di bidang kuliner, membangun passive income, ya jadi marketernya Food Media gitu. Wow. Karena nanti saya dan Bunda Siska dan teman-teman di Universitas Mahakarya Asia, kita bisa jadi satu tim. Saya dan Bunda akan membangun tim, teman-teman yang mau bergabung sebagai marketer Food Media. Nanti kita akan step by step belajar bagaimana cara membangun passive income tadi. Kalau tadi Pak Herman menjelaskan mungkin bonus kita pusing ya. Nah supaya nggak pusing, gabung aja dulu. Nanti step by step kita belajar. Dan tidak memerlukan modal yang besar. Modalnya handphone dan kuota aja kali. Ya. Gitu Mas Fikri. Oke, baik Pak. Dan juga mungkin pada intinya tadi mungkin kita berani memulai aja sih ya Pak. Berani memulai. Iya. Terus tadi kita harus bisa melihat bisnis yang akan menjadi passive income dan tentunya berjangka panjang. Nah itu yang mungkin yang harus kita lakukan dari sekarang ini. Baik, di sini sepertinya sudah ada pertanyaan dari audiens. Dari pertanyaan dari Mas Liman. Bagaimana cara Bapak mengatasi setiap masalah ketika produk mengalami kerugian produksi atau ketika produk tidak laku? Bagaimana nih Pak nih? Pak Herman dulu mungkin? Oke, teman-teman, produk itu secara umum atau spesifik ya? Saya jawab secara umum aja ya. Satu bisnis itu pasti diawali satu rancangan yang matang ya, semua rancangan. Karena ada beberapa hal yang tentang bisnis itu untuk persaingan. Yang pertama adalah price, harga. Harga pun juga kita harus bisa kompetitif. Yang kedua adalah kualitas produk. Ya, kualitas produk pun kita harus menjaga betul standar. Begitu juga yang ketiga adalah bagaimana kita punya satu sistem operasional prosedur. Ya. Yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang keempat adalah mungkin promosi. Itu promosi tidak akan bisa lepas daripada seorang pebisnis itu harus promosi. Karena bagaimana usaha kita bisa dijangkau banyak orang kalau kita tidak bisa mempromosikan. Ya. Yang kelima adalah tempat. Tempat itu juga pengaruh. Bagaimana membuat satu image ya. Kalau bisnis itu bisnis yang harus kuliner, orang harus datang, mungkin tempatnya seperti apa.
Kalau online packagingnya seperti apa, rasanya seperti apa, kualitas. Dan kualitas itu dibagi menjadi dua juga. Kualitas tentang eh, makanan enak tetapi tidak sehat banyak. Ya. Ada kelas-kelas tertentu yang dia cari makanan sehat. Jadi itu bermacam-macam strategi, tinggal kita polanya yang mau kemana ini bisnisnya. Tapi secara umum tadi, yang berkaitan dengan secara umum tadi yaitu tentang harga, tentang apa namanya tadi, harga, tentang prosedur, sistem operasional prosedurnya, tentang promosinya, itulah secara umum lah itu. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Herman. Mungkin Pak Gunawan ada tambahan, Pak? Ya mungkin lebih tepatnya pencegahan ya, pencegahan supaya tidak terjadi kerugian ya. Yang pertama menghitung stok ya. Ini kebetulan saya di Pekalongan lagi bantu teman membuat outlet menjual pentol ya. Pentol itu kayak cireng gitu ya, tapi dia bahannya dominan terigu dicampur dengan tepung tapioka. Itu ada aneka rasa keju, jamur, original, kepiting, gurita, dan segala macam. Nah, salah satu yang kami persiapkan adalah menghitung HPP, harga pokok produksi, per jenis pentol. Nah, kemudian kami kan baru mau mulai minggu depan. Nah, sebelum kami mulai menghitung kira-kira satu hari itu bisa menjual berapa porsi. Nah, katakanlah 100 porsi per hari. Kami tidak akan produksi sampai 200 karena kami baru mulai, jadi kami perhitungkan semampu berapa banyak kami bisa jual. Kalau mampunya 100, ya jangan bikin 200 karena kan kita baru mulai. Jadi membuat perencanaan untuk menghindari kerugian, yaitu membatasi jumlah produksi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau misalnya teman-teman membuat bisnis dengan berbahan baku buah, teman-teman bisa membuat variasi produknya. Jadi misalnya teman-teman punya outlet, kemudian bahan dasarnya buah, itu produk yang dijual bisa bermacam-macam. Misalnya bisa menjual asinan, bisa menjual rujak, bisa menjual jus, dan seterusnya. Jadi dengan bahan baku yang sama, konsumen diberi alternatif, mau beli rujak, mau beli asinan, atau mau beli jus. Bahannya sama. Nah, itu untuk mengurangi risiko kerugian. Mungkin dari saya itu, Mas Fikri. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Herman, Pak Gunawan. Semoga menjawab pertanyaannya, Mas Liman. Terus ini Pak, berkaitan dengan bisnis kuliner ya. Yang saya ketahui dari beberapa riset saya, banyak dari kalangan artis itu yang sekarang udah mulai bisnis kuliner. Contoh yang terbaru mungkin itu ada Denny Sumargo, kalau nggak salah itu ada dia punya outlet atau punya bisnis di apa namanya burger Bangor kalau nggak salah. Terus banyak juga ada seperti artis yang muda, Rizky Febian punya punya outlet minuman. Terus banyak nih, intinya pada artis-artis itu udah mulai bisnis dari sekarang. Nah, apa sih Pak sebenarnya keuntungan dari bisnis kuliner dan apakah memang sebegitu mudahnya menjalankan operasional bisnis kuliner ini sehingga itu banyak yang notabene tadi orang-orang itu bukan dari basic bisnis tapi mereka mencoba menjalankan bisnis kuliner gitu. Pak Herman. Oke, baik Fikri, pertanyaan luar biasa. Kadangkala kalau seseorang tidak punya basic, dia akan menjalankan bisnis melalui franchise, Pak. Jadi ada satu sistem yang dia bangun. Dia menggunakan satu sistem. Itu rata-rata seperti itu. Kalau sistem yang sudah terbangun itu bagi dia adalah sebagai investor, sebetulnya bukan pelaku sebetulnya. Dia sebagai investor hanya menjalankan satu franchise yang ada, gitu loh. Rata-rata seperti itu. Ya. Kenapa dia mengambilnya di bisnis kuliner? Sebetulnya kalau bisnis kuliner dalam satu kalkulasinya itu sebenarnya cukup besar keuntungannya. Rata-rata itu rumusannya kalkulasinya itu adalah dua setengah kali lah dari harga belanja itu. Kalau kita belanja 10.000,
Ya, kira-kira kita nanti akan menjadi harga jualnya kira-kira 25.000. Itu baru ketemu lah, kira-kira seperti itu. Itu cukup besar sekali. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana supaya produk ini laku itu loh. Itu tidak lepas daripada satu promosi yang luar biasa. Itu sebetulnya. Promosi, ujung-ujungnya di promosi. Mungkin itu. Oke, baik. Pak Gun, ada tambahan Pak Gun? Ya, mungkin ada dua ya. Yang pertama soal nama ya. Jadi artis-artis itu berbisnis kuliner karena mereka punya basic, sudah punya nama besar, sudah punya follower banyak gitu ya. Jadi memudahkan menentukan mereka untuk mendapatkan calon konsumen yang lebih besar. Nah, yang kedua ya tadi seperti kata Pak Herman, promosi. Nah, promosi yang bagaimana? Kalau sekarang kita mengandalkan promosi di medsos saja, kemudian kita mengandalkan influencer atau endorser, itu biayanya sangat besar ya. Karena kalau artis itu bisa puluhan juta sekali endorse ya. Misalnya ada teman saya punya usaha kaos, kemudian kaos itu mau di endorse artis, itu sekali pakai foto itu bisa jutaan, puluhan juta. Nah, ini alternatif kedua udah disediakan sama Pak Herman. Bayarnya cuma 50.000 pendaftaran, terus 100.000 per bulan. Dipromosiin sama Food Media di YouTube, di website, di IG, di Facebook. Coba. Murah banget 100.000 sebulan. Nah gitu Mas Fikri. Pak Herman sudah kasih solusi sebetulnya. Ya, betul. Ya Pak Gun, di samping itu juga kita kan membangun satu marketing atau business development seluruh Indonesia. Target kami itu untuk marketing itu beda. Kayak di aplikator itu adalah para mitranya itu kan para ojek. Nah, kita adalah marketing yang memberikan edukasi pada kuliner. Itu juga sebagai user juga, pembeli juga. Dan nanti dia akan ditambah dengan orang umum, pembeli. Jadi sama. Itulah yang menjadikan akan menjadi besar, sama-sama menjadi besar. Kalau kita menjadi mitra di Food Media, sebagai marketing, juga sebagai pebisnis kuliner, gitu. Jadi semuanya bisa berkembang bersama-sama. Kalau di tempat lain mereka hanya sebagai user aja Pak ya. Kalau di sini kita user juga, kita marketer juga ya, gitu ya. Iya. Dan Pak Gun, ada yang lebih menarik menurut saya, salah satu yang menarik adalah di Food Media ini ketika kita bisa berhubungan, ya mau bisa berhubungan tadi ya Pak, bisa berhubungan antara pembeli dan penjual. Itu sih yang maksudnya yang dari sisi menarik, karena pengalaman saya dari beberapa aplikator, ketika misalkan kita salah salah pesanan, salah pesanan, terus ada pesanan yang tertinggal, kita malah sulit buat komunikasi gitu. Kadang kan misalkan kita komunikasi ke driver, misalkan driver juga nggak tahu katanya dari ini. Nah, di sana nggak ada alur komunikasi biar kita bisa memberikan komentar mungkin. Nah, di Food Media ini menurut saya itu hal yang paling menarik sih Pak. Nah, berarti Mas Fikri bisa jadi marketer dong, udah bisa ngomong. Sebagai pebisnis udah tahu kelebihannya. Nah, itu kata kunci kelebihannya itu yang Mas Fikri tawarkan ke teman-teman gitu. Ya. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan teman-teman. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Akan saya bacakan. Pertanyaan dari Kak Yefri. Saya Yefri, pertanyaannya adalah apa bedanya bisnis dan dagang? Dan apa menurut Bapak-bapak semuanya untuk kita berbisnis lebih bagus memilih yang mana kira-kira Pak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya, oke. Saya yang jawab. Sebetulnya dua-duanya juga bagus. Ya, dua-duanya bagus. Bagaimana dagang itu adalah contoh ya, sederhana saja. Kita punya satu skill, kemampuan, kita buka toko atau buka warung, kita ladeni sendiri, kita tungguin sendiri, kita layani, kita tutup sendiri, kita buka sendiri, itu dagang.
Tapi kalau pebisnis itu menggunakan satu sistem memanajemen. Jadi yang berjalan itu adalah ya para anak buah kita semua, sehingga kita akan mengembangkan bisnis yang lain akan tetap bisa berjalan. Ya. Artinya adalah kita hanya membangun satu sistem dan manajemen yang menjalankan adalah orang lain. Tapi kalau dagang itu adalah berdasarkan skill kita aja. Kita masak sendiri, kalau makanan kita masak sendiri, kita jual sendiri, kita buka sendiri, kita tata sendiri, itulah dagang. Jadi kecenderungan tergantungan pada diri kita sendiri. Itu dagang, itu perbedaannya. Bagus yang mana? Semuanya juga punya satu hal yang bagus semua. Oke, baik Pak Herman. Pak Gun, ada tambahan Pak Gun? Ada lah. Pasti ya Pak Gun ya, selalu ada. Jadi gini, kalau ekstrimnya saya bedakan gini, kalau dagang itu kita hanya menjual, tapi kalau bisnis itu kita membangun sistem, membangun tim, seperti kata Pak Herman, ujung-ujungnya passive income. Nah itu yang saya kejar yang ini. Jadi misalnya gini, misalnya saya berjualan sepatu, saya jualan parfum, jualan obat-obatan dan segala macam. Kalau saya hanya dagang, saya akan jualan sendiri. Saya jualan sendiri, kirim sendiri, capek sendiri, kan gitu. Tapi kalau saya berbisnis, saya lebih cenderung untuk membangun tim. Membangun tim, memperbanyak orang, biar mereka yang bekerja, kita yang mengarahkan, dan ujung-ujungnya nanti kita dapat passive income. Sama di Float Media juga gitu. Saya tidak akan mencari tenan atau mitra sendiri. Saya lebih cenderung membangun marketer. Sekarang saya udah punya 10 atau 11 marketer. Jadi beri kesempatan mereka untuk bekerja, kita membangun tim, mengkoordinir, memberikan arahan, dan nantinya passive income ujungnya. Target saya setahun lah, udah lumayan gitu Pak Herman ya. Ya. Oke, baik Pak Gun, Pak Herman, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Oh ya, sebelumnya ini karena ini kita sudah jam 9, kita sesuai kesepakatan tadi, kita akan tambah kurang lebih 15 menit sampai jam 20.45. Oke, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Ahmad Sobari. Ketika bisnis kuliner makanan tradisional itu tergeser oleh kuliner makanan kekinian, sehingga menjadikan makanan tradisional hanya ada festival tertentu. Menurut Bapak, bagaimana tanggapannya? Pak Gun dulu atau Pak Herman dulu nih? Pak Gun boleh. Sorry, Pak Mas Fikri. Yang ini, yang makanan tradisional ya? Iya Pak. Oke, jadi gini, menurut saya, coba kita lihat makanan tradisional yang ada di sekitar kita, masing-masing daerah beda ya. Misalnya di Jogja, makanan tradisional itu kita zaman saya kecil sampai sekarang, gudeg ada. Dari zaman saya kecil, sate ada sampai sekarang ada. Soto dari dulu ada sampai sekarang juga ada. Nah, permasalahannya adalah kalau kita mau melawan atau bersaing dengan makanan-makanan atau minuman-minuman kekinian, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kemasan atau tampilan, ya. Jadi gimana caranya makanan tradisional ini bisa tampil cantik, tampil bagus, menarik, sehingga anak-anak muda nggak malu untuk konsumsi makanan jadul, tapi kemasannya kekinian, seperti itu. Ya, jadi justru makanan tradisional ini sudah punya bukti, punya akar kuat, puluhan tahun mereka bertahan. Sebaliknya makanan kekinian paling tren-trennya hanya setahun 2 tahun. Kita bisa lihat misalnya apa yang rame-rame dulu, mango, Thai tea, atau minuman-minuman kekinian yang lain, itu hitungannya 1-2 tahun hilang. Tapi coba perhatikan es kelapa atau es degan.
Dari zaman Ya. saya kecil sampai sekarang es degan itu nggak ada matinya. Orang selalu suka. Sekarang masalahnya es degan yang bagaimana yang bisa bertahan. Salah satunya es degan yang bisa masuk mall, ditambahin alpukat, ditambahin susu, ditambahin nangka, itu bisa masuk mall, harganya mahal. Basicnya es kelapa. Gitu. Ya benar banget Pak Gun. Saya tuh cenderung, maksudnya termasuk orang-orang yang suka kulineran jajanan atau zaman dulu gitu ya, kebanding makanan-makanan kekinian sebenarnya. Karena kenapa? Kalau kita ibaratkan suka makanan zaman dulu itu atau jadul, kita mungkin, kalau saya itu historinya ketika umur saya waktu kecil, mungkin kalau Pak Gun dan Pak Herman Ya, histori ketika masih muda ya Pak ya. berarti Jadi sekarang udah ada nggak tua. nostalgia tersendiri gitu Pak. Kalau iya, Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Gun betul Pak. Jadi kenapa tergeser? Sebetulnya bukan tergeser ya, artinya memang perubahan satu era. Ya, bagi kelahiran yang tahun-tahun 90-an itu mungkin tidak mengenal yang namanya dulu produk yang jajanan Tempo dulu kan Pak Gun ya, tidak mengenal. Itu punya pangsa pasar sendiri. Nah, kenapa tergeser? Karena tidak mengikuti satu perkembangan. Sebenarnya jajanan Tempo dulu itu dikemas atau dibentuk yang sedemikian rupa menjadi ikut mendekati era-era yang anak-anak muda yang, ini kok antik apa nih? Padahal sebetulnya pengembangan dari yang sudah ada, gitu loh. Ya. Nah, kalau Fikri tadi senangnya jajan yang muda, yang Tempo-Tempo dulu karena memang budgetnya untuk jajan Tempo dulu kali ini. itu Pak salah satu alasannya itu Pak. Dan gini Pak, sebenarnya teman saya itu ada sekarang tuh mereka lagi apa ya? Lagi ngembangin bisnis minumannya itu basicnya dari basic jamu, tapi dibuat secara kekinian. Nah, itu sih. Oke, saya contohkan sini aja kopi ya. Era sekarang kan kopi yang kalau kita lihat seperti kayak janji hati, janji jiwa dan sebagainya kan, itu satu pengembangan. Tapi jangan salah, warung deso itu diminati. Teman-teman, kalau kita buka restoran, ini restoran contoh hanya di Jogja atau di Solo. Restoran rame nih, muncul lagi restoran yang di atasnya lagi. Pindah nggak ini? Pindah. Konsepnya. Terus nggak mau kalah ini, karena banyak orang kaya, bangun yang lebih mewah lagi. Pindah nggak? Pindah. Tapi kalau kita punya warung deso, kopinya kopi tubruk. Yeah. Sekarang muncul nggak dengan kemasan kopi tubruk? Saya aja beli pakai kemasan dengan kopi tubruk. Muncul sekarang kopi tubruk ya. Jadi sebetulnya itu memang benar tadi Pak disampaikan Pak Gunawan tadi. Bagaimana harus mengikuti satu perkembangan. Sebenarnya isinya itu juga isi produk lama, cuma pengembangannya dikembangkan. Packaging termasuk gitu. Baik Pak Herman, Pak Gun, terima kasih. Semoga menjawab. Baik, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Merla Asmawani. Biasanya bisnis kuliner itu sangat mudah dijangkau di daerah perkotaan dan sangat sulit jangkauan proses pengiriman dan penerimaan produk kuliner dalam jarak yang jauh. Sedangkan untuk di pedesaan, akses ke kota lalu ke kota lain itu agak sulit atau membutuhkan waktu yang lebih lama dari pengiriman seperti biasanya. Nah, Pak, bagaimana bisnis kuliner di pedesaan bisa menjangkau konsumen di desa serta di banyak kota? Dan pastinya untuk pengiriman produk jarak jauh itu harus frozen food, karena kalau fresh food, masa expire-nya lebih cepat dari frozen food. Terima kasih, Pak. Seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya apa tadi? Jadi mungkin bagaimana cara agar produk dari desa ini bisa lebih dikembangkan lagi, terutama di desa tersebut dan juga merambat ke kota lain mungkin, Pak. Saya contoh ini ya. Ada salah satu, ini Bu Rivi ada di sini juga ikut, salah satu direktur keuangan dari Food Media. Beliau pesan daging dari Sidoarjo, beliau ada di Jakarta, pesan untuk saya di Tegal. Cukup dengan 1 hari nyampe. Mungkin sampai 4 hari aja masih bertahan, itu daging sapi. Matang, sudah matang. Nah,
Dari Jakarta kita pesen makanan melalui apa namanya, lupa saya. Itu Paksel. pagi melalui apa, Bu Rivi? Paksel. Ya, Paksel. Cuma ongkosnya 20.000 dari Bandung ke Jakarta. Pagi, siang udah nyampe. Itu makanan basah yang sehari itu. Sebetulnya dengan sistem online sekarang ini adalah satu peluang sekali. Jangkauan tidak menjadi soal. Apalagi kalau seandainya layanan delivery itu yang kira-kira dijangkau kira-kira 10 kilo atau 15 kilo itu masih bisa dijangkau dengan layanan sendiri, ya Food Media akan mempersiapkan layanannya itu kepada para kuliner untuk punya aplikasi layanan delivery sendiri. Kalau tidak, ya menggunakan delivery yang lain lebih mudah. Nah, itu adalah satu peluang dengan satu sistem sekarang dengan online itu. Sekarang kalau bisnis ini kita tidak diimbangi mengikuti zaman, tidak mengikuti online, ya ketinggalan. Oke, baik Pak Herman. Oke. Pak Gun? Saya tambahkan, Mas Fikri. Jadi saya ngomong ini karena saya pernah melakukan ya. Jadi saya tahu persis. Jadi yang pertama, untuk bisnis makanan, kalau teman-teman terkendala, misalnya posisinya di desa, tapi punya keinginan untuk bisa makanan ini bisa tersebar ke kota lain. Yang pertama, harus kombinasi berbagai jenis transportasi. Misalnya, ada teman punya usaha kuliner di Bantul, bapak ibunya produksi, si anak bawa sepeda motor dari Bantul bawa ke Jogja. Nah, dari Jogja ada banyak alternatif. Kalau tujuannya kota yang ada stasiun kereta api, mereka bisa pilih pakai jasa kereta api dari satu stasiun ke stasiun lain dengan catatan si penerima harus ambil di stasiun tujuan. Ya, itu kombinasi yang pertama, sepeda motor dengan kereta. Yang kedua, bisa dititipkan travel atau bis malam. Ya, kalau bis malam travel itu kan sudah bisa diperhitungkan perjalanannya katakanlah 8 sampai 12 jam. Jadi tidak dalam hitungan 24 jam. 8 sampai 12 jam travel atau bis bisa. Contohnya gini, saya pernah ke BSD di daerah Jakarta. Ada satu travel yang melayani pesanan oleh-oleh khas Bandung. Jadi kalau ada orang Jakarta kangen peyem, kangen oncom, tidak harus ke Bandung. Mereka cukup kontak travel tertentu. Nah, misalnya travel A di Jakarta, mereka pesan, travel A akan kontak cabang Bandung. Cabang Bandung akan kontak ke produsen. Ini Pak Gunawan pesen oncom, mau dibawa pakai travel yang jam 12. Si pengusaha oncom akan kirim ke travel Bandung, sampai Jakarta 3 jam 4 jam makanan udah sampai. Nggak perlu hitungan hari. Kalau makanan-makanan yang fresh atau frozen, memang salah satu ekspedisi yang spesial di pengiriman frozen food itu Paksel. Karena mereka menggunakan truk atau mobil box yang ada freezernya gitu. Nah, tapi maksud saya gini, teman-teman di desa jangan berpikir selalu frozen. Makanan kan bisa digoreng, bisa dikemas dalam plastik atau aluminium foil sehingga awet untuk keluar kota. Ya, ini ada ide menarik. Ada salah satu orang yang bisnis makanan khas Gunung Kidul, yaitu apa? Belalang goreng ya. Belalang goreng itu mereka beli dari Gunung Kidul, dikemas cantik di Jogja, dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Jadi dia bukan produsen, hanya repacking. Beli dari pengrajin di Gunung Kidul, dikemas cantik, itu kalau nggak salah ya, dia beli dari Gunung Kidul 15.000, sampai di Jogja dia kemas dengan aluminium foil yang harganya 3.000, sudah 18.000 antara bahan baku dan kemasan. Dari 18.000 dia jual 30.000. Karena apa? Kemasannya menarik. Nah, sorry itu kayaknya kita pernah bahas di waktu dengan Pak Slamet yang siap kemas ya. Jadi artinya tidak harus produksi sendiri gitu. Gitu, Mas Fikri. Ya Pak.
mungkin saya juga kebetulan pernah ngalamin hal yang tadi seperti Pak Gunawan. Jadi teman saya sih dulu tuh sebelum kuliah online ketika yang di UGM Sunmore itu ketika masih buka, saya sama teman itu suka jualan keripik. Kebetulan di sini tuh ada keripik yang emang udah terkenal, terus enak dan harganya murah juga. Itu caranya seperti yang Pak Gunawan bilang tadi, dititipin ke travel gitu kebetulan dari bis, terus setelah itu diambil di di stasiun di Jogja, di stasiun. Maksudnya di terminal di Jogja. Ya, okay. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Bagus. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya adalah, mohon izin, apakah kuliner zaman dulu dan sekarang itu lebih unggul yang mana? Contoh saja seperti kopi klotok di Jogja, itu menunya simpel saja, hanya telur dadar dan sayur bening dan lain-lain. Makanan desa tapi ramainya minta ampun. Itu rahasianya bisa seperti itu apa? Apakah dia menghidupkan masakan desa yang zaman dulu sehingga rame? Apakah ada cara lain mungkin Pak? Atau ada rahasia lain? Boleh saya jawab? Silakan Pak. Ya, saya pernah ikut sebuah seminar tentang marketing. Pembicaranya itu basicnya psikolog ya. Jadi gini, kalau kita belajar di bisnis model Canvas, itu salah satu poin penting adalah segmentasi pasar. Siapa yang akan kita sasar? Nah, salah satu poinnya adalah gini, misalnya warung atau resto mau menyasar orang-orang usia 40 atau 50. Seperti ya seumuran saya sama Pak Herman lah. Nah, kalau mau nyasar usia 40 dan 50, tarik ke belakang di masa balita, SD, TK itu, mereka suka makan apa? Atau makanan apa yang populer pada saat itu? Nah, itu yang dijual. Kalau istilahnya Pak Putu Putrayasa itu bisnis kerinduan, bisnis kangenan. Teman-teman bisa lihat di Jogja ada pecel yang sudah dari tahun 59-an, ya kan? Yang dicari kalau mereka ke Jogja apa? Memorinya, kangennya, suasana itu gitu. Bukan hanya sekedar rasa ya. Jadi kalau kita main ke kopi kelotok ya bukan hanya sekedar rasa, suasana, tapi mengingatkan ke masa lalu waktu kita makan telur dadar, kita makan sayur bening, kita makan sayur lodeh di rumah. Itu memori yang dijual itu gitu. Oke, baik Pak Gun. Pak Herman ada tambahan Pak? Rata-rata untuk bisnis yang seperti itu dia itu bisnis yang lama ya, yang sudah berjalan lama, yang membangunnya sudah lama. Kalau yang baru-baru itu kan oke deh, oke sip. Kalau yang baru-baru untuk bagaimana tumbuh itu biasanya itu memang perlu effort ya, jadi perlu dipersiapkan secara matang ya. Artinya itu intinya bahwa keberadaan kita dengan visi yang baru ini bisa banyak dilihat orang gitu loh. Itu aja. Kalau kita itu tidak punya cara untuk mempersiapkan diri supaya saya buka kuliner itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang kenal, nggak ada yang itu dengan menu yang sehebat apapun ya tetap aja perlu waktu. Promosi lagi, Pak. Ya, intinya seperti halnya tadi, makanya seperti kayak artis-artis, kenapa? Dia sudah punya fan banyak. Oleh sebab itu, nah, dipersiapkan dulu kita, supaya pada saat kita membangun satu image, orang udah tahu semua. Itu aja sih, ya. Oke. Ya. Baik, Pak Herman, Pak Gunawan, terima kasih atas jawabannya. Semoga pertanyaan dan apa yang dijawab oleh beliau berdua dapat menjawab semua pertanyaan teman-teman dan kesulitan teman-teman. Oke, karena kita waktunya sudah habis, sekarang sudah 20.48, kita bakalan mengakhiri
acara Bisnis Lok Makarya ini. Mungkin Pak sebagai closing statement, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, baik teman-teman semuanya, calon-calon pebisnis kuliner dan calon-calon entrepreneur. Ya. Tadi sepintas sudah saya memaparkan tentang bagaimana satu sistem food media. Silakan kalau teman-teman juga ingin juga berkarir, ya, di samping juga sudah punya usaha sendiri, ingin mengembangkan juga karir Anda yang berkaitan dengan kuliner, yaitu melalui bisnis yang ada di food media, silakan berhubungan dengan Pak Gunawan, gitu loh. Nanti akan diajari beliau. Karena food media nanti pun juga akan yang kaitan dengan frozen. Next kita akan panggil memang belajar karena kita akan mencari tentang frozen yang terbaik kan Italia. Dan nanti kita berusaha untuk ada seminar-seminar tentang hal seperti itu. Next kita program-program food media akan selalu berjalan berkesinambungan. Gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, selamat bergabung di food media teman-teman. Ya, terima kasih. Baik, Pak Herman, terima kasih kembali. Pak Gun? Tambahan dari saya, mungkin gini, teman-teman jangan berpikir kalau mau jadi mitranya food media, itu harus punya resto, harus punya kafe gitu ya. Teman-teman punya produk, ingin dipasarkan lewat food media, tidak perlu punya outlet seperti resto atau kafe. Teman-teman bisa mulai dari rumah, modalnya adalah kemasan dan foto yang bagus, nanti akan dipromosikan oleh food media baik lewat YouTube, lewat IG, lewat Facebook, dan kami, tim kami sebagai marketer juga akan share di medsos kami masing-masing. Itu. Kemudian nanti akan ada training lanjutan dari food media bagi teman-teman yang tertarik, nanti bisa mendaftar lewat saya. Setiap hari Senin dan hari Selasa ada training lewat Zoom dari food media. Gitu Mas Fikri. Oke, baik Pak Herman, Pak Gunawan, terima kasih atas waktunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin pada intinya, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, tentang omset Blueberry di bisnis kuliner, tapi sebelum kita memulai, sebelum kita akan memiliki omset yang luar biasa, kita harus memulai terlebih dahulu. Ada sebuah quotes oleh seseorang yang dikatakan, bahwa waktu terbaik untuk menanam pohon itu adalah 20 tahun yang lalu. Nah, waktu kedua terbaik adalah sekarang. Jadi, untuk teman-teman, kalau nggak sekarang, kapan lagi kita bisa memulai bisnis kita sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih telah hadir di acara Bisnis Lok Makarya Asia, yang nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik akan diundi dan nanti akan diinformasikan di WA grup Bisnis Lok Makarya. Terima kasih atas kesempatan. Apabila ada kesalahan dari saya, mungkin dari semuanya, harap dimaklumi, dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Bisnis Lok Makarya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Fikri, Pak Herman, semua. Terima kasih Pak Herman dan tim, Pak Gunawan. Ya, terima kasih. Oh ya teman-teman, jangan lupa isi presensi ya. Di kolom komentar sudah dibagikan. Oke, teman-teman silahkan bisa